Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel pembelajaran. Untuk hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang Adobe Premiere 2020. Langsung saja kita coba aplikasinya. Jadi yang pertama yang akan kita coba adalah aplikasi Premiere 2020. Mungkin sebelumnya kita udah belajar tentang cara memanajemen dan mengecek spek yang ada di komputer ataupun perangkat yang kita gunakan. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba mengenal dasar-dasarnya pada aplikasi Adobe Premiere 2020. Apa aja sih dan menu apa aja yang sering digunakan dan fiturnya apa aja, kita akan mencoba mempelajari dan melihat dan mempraktekannya pada pertemuan kali ini. Jadi yang pertama yang akan dibuka adalah aplikasi Adobe Premiere 2020. Jadi silakan kalian buka aplikasinya. Nanti ketika diklik ya, nanti akan muncul kotak dialog aplikasinya seperti ini. Ini kurang lebih kalau speknya kurang atau tidak memenuhi standar minimum pengoperasiannya, mungkin agak sedikit lama dalam proses aplikasi openingnya dan menuju aplikasi Adobe Premiere-nya. Jadi kurang lebih faktor spesifikasi sangat mempengaruhi pada aplikasi Adobe Premiere 2020. Tentunya dengan yang didukung dari laptopnya itu sendiri seperti apa. Jadi sehingga ada kerjasama dan kolaborasi antara spek dan aplikasi yang digunakan. Apabila speknya mungkin di bawah minimum, nanti pasti aplikasinya akan sedikit lama ya loadingnya. Jadi tunggu saja. Ini kurang lebih karena sedang merender juga dan aplikasinya agak sedikit berat ya mungkin. Jadi direkomendasikan boleh menggunakan versi 2015 ataupun versi 2020. Jadi silahkan coba. Sebetulnya perbedaannya sangat tidak terlalu banyak. Tapi di 2020 kita bisa membuka multi sequence ya. Jadi sequence yang dibuka itu bisa lebih dari satu dan bisa banyak sekaligus pada satu tampilan halaman. Nah, di sini udah ada loadingnya, udah muncul. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya, animasinya dan gambarnya. Yang kita gunakan adalah versi 2020. Nah, di versi 2020 ini sebetulnya banyak sekali fiturnya dan UI yang sangat bagus ya dari segi tampilan juga. Nah, ketika kita masuk ke kotak dialog Adobe Premiere-nya, kurang lebih nanti akan muncul kotak dialog default file opening dan sequence-nya seperti apa. Nanti akan otomatis terbuka sendiri. Nah, nanti muncul kotak dialog home seperti ini. Nanti biasanya akan muncul file-file atau project yang sebelumnya sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sebetulnya ada file yang sudah dibuat sebelumnya. Nih, di sini kita akan mencoba membuat file baru ataupun kita bisa membuka file open. Di sini ada file new project dan open project. Kita bisa membuat file baru ataupun membuka project yang sudah ada. Kita coba untuk membuat project baru karena kita belum ada ataupun kita akan mencoba, kita buat file new project. Silahkan diklik. Nanti setelah diklik akan muncul kotak dialog new project. Di sini silakan kalian tentukan lokasi folder penyimpanan, browse saja manajemen folder seperti sebelumnya. Di sini kita tentukan namanya, misal latihan Adobe Premiere 2020. Nah, di sini ada generalnya, kita pilih rendernya mau pakai yang mana, silakan. Di sini silakan rekomendasikan menggunakan GPU accelerator ataupun menggunakan Mercury Engine. Bedanya di sini kita bisa menggunakan dari PGA ataupun dari memorinya. Silakan gunakan yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau PGA-nya menggunakan versi yang tinggi dan besar, silakan gunakan yang versi GPU accelerator ataupun kita bisa menggunakan dari aplikasinya itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan GPU acceleratornya. Terus timecode-nya kita default saja. Display formatnya kita pilih default millisecond. Terus capture formatnya kita pilih HDV.
Nah, sebetulnya capture device ini kita bisa capture dari perangkat ataupun dari software yang sudah kita punya sebelumnya, misal dari MiniDP dan aplikasi sejenis lainnya. Kalau sudah, kita pindah ke tab yang scratch disk. Di sini kita bisa menentukan file project-nya, capture-nya, rendernya dan lain sebagainya. Terus di sini default saja, pilih general, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk new file-nya kita klik OK karena udah selesai semua ya. Kita anggap udah beres, klik OK. Nanti kita akan tampil di work area default-nya seperti apa. Di sini kalau yang baru pertama kali mungkin agak sedikit berbeda ya tampilannya seperti ini. Sebetulnya setting ini kita bisa rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kurang lebih seperti ini default-nya. Kita buat seperti ini biar lebih mudah. Di sini ada media, file-file project-nya. Di sini ada efek, kita bisa mencari untuk transisi dan video dan lain sebagainya. Di sini ada short clip, di sini ada program atau hasil yang sudah kita kompos atau udah kita editing, dan di sini ada timeline-nya. Di sini kita akan mengedit area untuk setiap klip, audio dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa menu tool yang udah disediakan. Terus di sebelah kanan kita bisa melihat history. Terus di sebelahnya kita bisa melihat untuk tampilan audionya. Nah, tahap selanjutnya adalah pembuatan sequence. Nah, sequence itu sendiri adalah area kerja antara video dan audio. Kita buat, tapi sebelum buat kita lihat dulu di file menu ada apa saja. Yang sering digunakan adalah di new file kita pilih project, terus sequence, ini yang paling penting. Terus di sini ada pembuatan judul untuk legacy title-nya, ataupun kita bisa membuat caption, terus universal counting leader dan lain sebagainya. Ini sudah disediakan dari Adobe Premiere-nya ya. Dan terus kita bisa capture dari aplikasi atau software lainnya. Terus di sini ada import, terus ada export, terus ada folder management project. Kita pindah ke edit. Nah, di sini di edit kita bisa memilih preference ya. Kalau kita menggunakan audio dan hardware dan sebagainya, ini kita pilihnya di audio hardware di sini ya. Terus klipnya, ini sequence-nya kita bisa setting. Terus marker ini untuk audio dan video juga bisa. Grafik juga sama, kita bisa membuat title ataupun teks yang ada pada video menggunakan grafik. Sebetulnya antara legacy title dan grafik ini agak sedikit berbeda ya. Kalau di legacy title kita bisa menambahkan gambar dan lain sebagainya. Kalau di grafik ini lebih condong ke pembuatan teks dan formatting saja. Terus di view kita bisa pilih resolusinya sesuai dengan kebutuhan. Sekiranya speknya tidak atau di bawah 4 GB ataupun di bawah 8 GB, silahkan disesuaikan antara 1/8 atau setengah. Jika dirasa speknya sangat tinggi dan mumpuni, boleh digunakan yang full. Terus di sini window kita bisa menampilkan dan menghilangkan apa saja yang diperlukan. Kita coba buat file baru. Di sini klik file, terus karena file projectnya sudah ada ya, udah dibuat sebelumnya, kita buat sequence. Nah, sequence ini adalah area kerja kita antara video dan audio. Kita pilih sequence. Jadi tanpa sequence kita tidak bisa membuat project ya. Jadi kita bisa membuat project itu dengan pemilihan sequence yang tersedia. Di sini udah ada tersedia ya. Karena di sini kita akan custom mencoba ukuran 1/1 atau rectangle ya. Di sini kita pilih setting. Sebetulnya di sini juga bisa ya. Tapi akan kita coba ke setting ke sini. Nah, di sini kita akan rubah ininya editing mode-nya ke custom. Terus ini theme base-nya kita ubah ke 30 frame-nya. Ini frame dasar ya 30. Jadi kalau untuk animasi yang lebih tinggi mungkin bisa di slow motion antara 60 sampai ke 100 lebih frame-nya. Tapi untuk standar pilih saja 30 sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk perbandingannya, karena akan dibuat perbandingan 1:1, kita rubah frame-nya 1080 ke 1080, maka akan berbanding 1:1 di sininya.
Terus ini udah, terus audio sample rate-nya kita ganti ke 4400. Terus ini sudah, biarkan saja. Sisanya kita namakan misal nama projectnya adalah latihan. Biasanya ini ditentukan dan disesuaikan dengan project pembuatan mau bikin apa. Selanjutnya klik OK. Nanti ketika sequence telah dibuat, otomatis di timeline-nya sudah ada project yang sudah siap kita gunakan di sini. Di area sini untuk ini P1, ini video 1, A1, audio 1, atau kita bisa istilahnya track 1 di video, track 1 di audio. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita bisa menyisipkan gambar, video, dan lain sebagainya. Ini untuk area kerjanya. Ini untuk sequence-nya sudah ada, gambarnya berbeda. Ini gambar timeline ya, berbeda dengan gambar project dan lain sebagainya. Di sini ada gambar efek, terus shortcode, terus ini gambarnya kotak ya. Tadi kan kita settingnya 1:1, ini pasti jadinya kotak. Terus ini kurang lebih kita bisa menyetingnya atau kita mencoba menambahkan satu file, misal counting leader. Kita klik file, new, terus universal counting leader. Ini settingnya oke saja. Kita samakan, kita coba. Di sini ada pilihan beep ketika perpindahan, all start. Kita coba oke saja, dasar banget. Kita oke. Nanti jadinya seperti ini. Ini ada dua gambar ya. Ini audio dan video kalau seperti ini. Agar kita bisa melihatnya, kita klik 2 kali, track, nanti pindah ke sini. Nah, untuk memindahkannya, memindahkan ini ke timeline yang akan dibuat, kita bisa menggunakan dengan drag seperti ini. Drag seperti ini, maka otomatis akan tampil di programnya. Kita coba perbesar zoomnya, areanya. Ini kurang lebih 10 detik ya. Kita coba geser ke sini. Ini kita bisa ke paling awal, go to in, atau kita bisa go to out. Jadi awal, akhir. Di sini ada play, terus kita bisa ke next clip dan back clip. Terus ada marker juga. Terus kita coba untuk memutarnya kurang lebih seperti ini. Ini udah full ya. Settingnya full, kita coba klik. Kurang lebih seperti ini counting down-nya. Nah, ini dasar banget. Jadi target yang akan kita compose atau kita editing atau kita edit adalah di menu timeline yang ini. Jadi pada menu timeline yang latihan ini adalah nama projectnya. Dan untuk membuat folder, kita bisa menggunakan klik kanan, pilih new bin. Misal di sini ada video, untuk video 01 untuk video, 01 untuk video misal. Terus misal 02 untuk audio, 03 untuk gambar misal, 03 gambar. Jadi kita nanti sesuaikan dengan keperluan, misal 04 teks, 04 teks, dan lain sebagainya. Misal ini ya, biar lebih mudah kita pindahkan ke video. Nah, jadinya seperti ini. Ini tinggal di drag saja seperti biasa, seperti folder kita bisa ubah ke yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu untuk dasar-dasarnya banget. Jadi ketika kita mengkompos atau membuat video ataupun project dan lain sebagainya, kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu. Terus selanjutnya, kalau di sini ada tanda bintang di sini, berarti tandanya project kita belum disimpan. Kita bisa shortcut menggunakan CTRL-S, otomatis tersimpan. Nah kalau sudah tidak ada bintangnya, berarti projectnya sudah tersimpan dan aman sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita akan mencoba merender videonya ini, karena ini masih belum dirender ya, jadi render klipnya. Kita bisa menggunakan dua cara, di enter seperti ini, dan kita bisa menggunakan fasilitas di sequence render in out. Nah, kurang lebih seperti itu.
Jadi kita tunggu prosesnya sampai selesai tergantung banyaknya frame. Jadi cara menghitungnya ya, ini kan kurang lebih 11 ya. 11 kali 30 hasilnya 330. Ini benar sekali ya. Jadi 11 detik, 11 second kali 1 frame-nya itu adalah 30. Jadi menghitungnya seperti itu. Nah, ini udah beres. Caranya agar jadi sebuah film atau hasilnya jadi video, kita klik ke menu file, kita pilih ekspor, pilih media, CTRL-M. Tapi areanya harus diklik dulu yang sebelah sini. Nah, nanti ketika sudah diklik, otomatis, saya ulangi ya. Jadi ini areanya kita bisa pindah-pindah kemana saja. Nah, ini udah terseleksi ya. Ini area efek, area sort. Di sini ada area programnya. Nah, untuk melihat area program, kita juga bisa melihat dengan full size. Caranya, ini udah diklik, kita klik tanda kutip atau keyboard sebelum angka 1 kutip di atas tab. Klik, nanti akan maksimal di sini. Dan untuk mengembalikannya, klik lagi. Di sini juga sama. Nah, semua area bisa kita maksimalkan. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan tanda kutip, kita bisa melihat keseluruhan atau full screen-nya dari setiap area yang kita pilih. Seperti itu. Kalau sudah, kita karena shortcut-nya kita udah tahu ya, CTRL-M. Kita klik saja CTRL-M. Di menu yang latihan ini, sequence ini. Kalau sudah, nanti akan muncul shortcut-nya ya, kotak dialognya seperti ini. Nah, di sini pemilihannya ketika ekspor itu kita pilih H264. H264 ini akan menghasilkan format MP4, ekstensi MP4. Di sini kita kasih nama latihan misal sesuai dengan sequence yang dibuat sebelumnya. Jadi ini udah ya latihan. Terus kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan ekspor langsung dan kita bisa menggunakan aplikasi Adobe Media Encore dengan cara mengklik Q-nya ini. Nah, kita bisa menggunakan Adobe Media Encore. Karena filenya cuma satu, kita langsung saja coba ekspor menggunakan fasilitas yang disediakan Adobe Premiere-nya. Klik ekspor. Nah, ini proses encoding tahap akhir dalam hal dasar pembelajaran Adobe Premiere 2020. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajarannya. Tinggal dilihat saja progresnya videonya pada folder yang udah disimpan sebelumnya. Jadi, untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.